Pemerasan itu adalah pidana pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari mulai awal peristiwa sampai saya sudah menjelaskan kalau seandainya sudah disidik penetapan tersangka, berarti dari penyidik minimal sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Ini saya urut dulu dari hulu ke hilir biar nyambung gitu loh ya. Nah, kemudian kalau ada pun perpanjangan penahanan itu jangan salah, bukan dipaksakan. Mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara baca nggak itu kuhab gitu loh, baca nggak itu kriteria dan akidah hukum gitu loh. Kita mari sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat walaupun saya ini pengacara. Nah, jangan seperti frameworknya masyarakat itu dicekokin dengan keinginan supaya senang masyarakat dengan apa yang kita sampaikan, tapi sudah merusak tatanan hukum. Jadi saya mohonkan kepada rekan-rekan juga teman-teman yang begitulah. Kalau memberikan suatu statement-statement itu jangan yang menyesatkan gitu loh. Supaya senang saya sama dia, hebat bapak ini enggak, tapi hukum jadi rusak. Nah, kalaupun perpanjangan penahanan ini, karena JPU kan sudah meminta kepada penyidik supaya dipenuhi lagi yang ini. Nggak segampang itu nyidik, nggak segampang itu untuk memenuhi keinginan petunjuk dari JPU supaya lengkap. Nah, faktanya seperti apa yang saya katakan, akhirnya bermuara juga kan. Akhirnya tanggal 28 kemarin itu diterima oleh Kejaksaan Tinggi P21 dan siap untuk disidangkan. Dan tadi kalau nggak salah sudah penyerahan tahap 2 ya. Nah, penyerahan tahap 2 ini diserahkan oleh penyidik ke JPU. Nah, masuk kita pada pertanyaannya, masalah borgol ya. Yang namanya prosedur tetap ya. Setiap tersangka, setiap terdakwa, apabila dia dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu sudah hukumnya harus diborgol. Jadi biar bukan mau nyakiti orang, ini wanita, ini laki-laki, enggak, itu memang ketentuannya. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, jangan menurut alam pikiran kita. Makanya kenapa seseorang itu diborgol? Yang pertama supaya jangan sempat terjadi suatu tindak pidana yang lain. Contoh, karena dia udah kalut segala macam, dia lihat di depannya itu ada mungkin pistol atau mungkin pisau atau benda keras yang lain. Daripada saya mendingan saya mati ya, dia ambil tuh ditembaknya semua tuh. Kan terjadi tindak pidana yang lain. Itu salah satu. Yang kedua, bisa saja dia berusaha untuk melarikan diri. Masalah nanti kalau ditangkap atau ditembak itu soal kedua, tapi dia sudah nekat. Tindakan nekat inilah yang kita cegah, makanya seseorang itu harus diborgol, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Baik itu di ranah penyidikan, maupun di ranah JPU, maupun di pengadilan, tetap prosedur tetap itu tetap harus dilakukan. Kemudian supaya membedakan ya, rompi tahanan itu supaya membedakan antara masyarakat umum dengan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu hal itu langsung cepat ketahui itu dia. Tapi kalau dia berbaju sembarangan kan nggak tahu di dalam khalayak ramai itu dia lari mencari-cari dulu kan. Itu salah satu di antara. Jadi menurut hemat saya seyogianya apabila itu sudah terjadi bukan hanya pada saat perpindahan dari penyidik ke JPU, mau dibawa ke rumah sakit saja itu diborgol. Pokoknya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kira-kira gitu ya rekan-rekan media ya. Saya jelaskan pada rekan-rekan media supaya masyarakat juga paham ya. Yang namanya pada saat sudah berpindahnya tugas dan tanggung jawab tentang seorang tersangka menjadi terdakwa, itu JPU diberikan kewenangan 20 hari ke depan. Nah, tentang masalah penempatan daripada seseorang terdakwa tersebut atau tersangka
bisa saja meminta ditempatkan di rutan Pondok Bambu atau di rutan Salemba atau di rutan kepolisian sekalian. Tapi dia adalah merupakan tahanan kejaksaan. Makanya dikatakan tahanan kejaksaan cabang Salemba ataupun Pondok Bambu. Kebetulan ini Nikita Mirjani seorang wanita, supaya jangan bercampur dengan yang lain, dibuatlah di rumah tahanan wanita di Pondok Bambu ini. Jadi nggak ada hal yang aneh gitu loh, kenapa ke Pondok. Bukan tahanan rutan Pondok Bambu, salah, tahanan kejaksaan. Kalau nanti pengadilan meminta supaya tetap masih ditahan sana, tetap aja di rutan Pondok Bambu, tapi sudah tahanan merupakan kewenangan daripada pengadilan. Kira-kira gitu ya, jalan media ya, biar dapat memahami etika prosedur tentang masalah tersangka, terdakwa maupun nanti terpidana. Nggak usah berandai-andai lah, mungkin ya, nggak usah di kejaksaan, di polisian bisa aja turun 12 gelar perkara 12 orang, apa ada yang aneh? Nggak juga. Mungkin supaya mempercepat proses daripada pemeriksaan berkas perkara yang baru dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan. Nggak ada yang aneh kok. Jangankan 6 jaksa, 10 jaksa juga bisa saja mereka gelar internal untuk menetapkan bagaimana kira-kira dakwaan yang harus kita lakukan. Kemudian dianalisis semua apa BAP yang sudah disampaikan oleh penyidik. Di situ dipetik nanti beberapa pokok atau pointer yang dipersiapkan mereka untuk nanti disajikan di sidang pengadilan. Jadi nggak ada yang aneh itu sebenarnya. Ya. Jadi jangan orang berpikir, wah ini dipaksakan kok, sepertinya suatu peristiwa yang sangat besar gitu kan. Nggak ada, biasa-biasa saja. Wong sudah tindak pidana korupsi yang besar-besaran aja nggak gitu-gitu amat gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh tuh. Jangan kan 6, 12 pun jaksa nggak ada masalah kok. Justru mereka tuh berkolaborasi, berinteraksi untuk mempercepat prosesnya supaya siap disajikan ke pengadilan. Kira-kira itu ya media ya, saya luruskan ya. Jadi jangan andai masyarakat berandai-andai, oh ini dipaksakan, ini sebenarnya kasusnya ini sangat-sangat betul-betul jelimet. Enggak lah, kasusnya jelas kok, fakta hukumnya jelas kok. Kira-kira gitu media. Yang jelas apa-apa yang disita oleh JPU itu pasti ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Nggak mungkin serta-merta disita kalau tidak ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Kalau saya menyatakan bahwa peristiwa pidana penyitaan barang bukti ini dan lain sebagainya ini pasti ada kaitannya dengan TPPU. Itu pasti ada kaitannya. Kalau tindak pidana biasa nggak mungkin. Nah, jadi jangan salah ya. Ada yang mengatakan tuh, kok hebat sekali kok sampai TPPU. Ada yang mengatakan lagi bahwa sudah bocor dari kejaksaan bahwa pemerasan akan dihilang. Pemerasan itu adalah pidana pokoknya. Lah kalau pidana pokoknya dicabut, dihilangkan, terus TPPU-nya kemana? Terus apa yang mau didakwakan oleh JPU? Kalau seandainya 368 ini dihilangkan, itu pidana pokok. Asal muasal kejadian itu kan dari 368 itu. Jadi kalau ngomong itu pakai inilah, pakai logika hukum gitu loh. Jangan supaya nyenengin masyarakat, terus kemudian fans sepeda, oh ini pengacaranya bagus nih, pokoknya seneng lah. Tapi merusak pola pemikiran masyarakat. Ini yang saya, terlepas apa yang saya katakan, ini banyak yang bully saya nggak apa-apa. Kasus Pina aja banyak yang bully saya kok. Tapi apa yang saya katakan nyatanya benar. Bahwa saya bilang bahwa itu tidak akan mungkin dikabulkan Mahkamah Agung. Karena itu sudah ada gerasi dari Presiden yang menolak. Gerasi itu apa? Hak prerogatif tertinggi daripada Presiden pada saat mengeluarkan diterima atau tidaknya gerasi itu. Sebelum dikeluarkan gerasi ini, siapa yang diminta pertanggungjawabannya? Mahkamah Agung. Pertimbangan dari Mahkamah Agung bagaimana nih? Mungkin dari dari Menkumham juga. Mungkin dari staf khusus Presiden di bidang hukum. Jadi Presiden nggak serta-merta mengeluarkan. Tapi ya nggak apa-apa, saya kan memberikan edukasi. Makanya saya katakan seperti kasus ini. Saya tidak membela siapa-siapa. Ada yang kemarin mengatakan pada saya, Bapak ini dulu tempe, sekarang kacang goreng. Kata enggak. Saya tetap lurus pada hukum. Yang saya justru meminta sebenarnya, Reja Gladys ini harus segera ditindaklanjuti. Jadi ada keseimbangan. Nggak mungkin uang berpindah kalau nggak ada yang nyuap, yang berikan. Ya. Kenapa nih dia ini harus dihajar ini?
Kenapa sampai kamu berikan uang 4 miliar ini kepada seseorang? Ada buktinya Pak, ada transfer, ada yang tunai. Tentu ada peristiwa yang terjadi. Endorse enggak. Kau nyuap orang, kau menyampaikan uang pada orang. Kenapa kau sampaikan itu? Berarti kau ada sesuatu yang terjadi di balik ini. Berarti sesuatu yang aneh, 4 miliar loh. Ya. Kenapa Reza Gladys nggak diperiksa, dituntaskan dia? Tuntaskan. Nah, saya kan lurus kan? Iya. Saya nggak berpihak kemana-mana. Ya. Reza Gladys harus segera tuh supaya dianalisis. Kalau saya mengatakan, kalau menurut ke belakang, itu pasti berkaitan dengan skincare. Skincare itu kenapa didiamkan? Ya berarti ada sesuatu yang nggak beres di balik ini. Tapi nanti tentu ada ranah daripada pihak penyidik untuk menindaklanjutinya. Jadi nggak ada yang saya bela di sini. Nah ini kita juga nanti, makanya berkali-kali saya katakan kepada pengacaranya, kamu siapkan uji pembuktian di pengadilan. Dari awal-awal sebelum dipindahkan ke JPU saya sudah ngomong, nggak mungkin ya bahwa peristiwa ini sudah dinaikkan jadi tersangka tanpa koordinasi dengan JPU. Ya. SPDP itu dikirimkan kepada JPU. Berarti sudah sah, ditingkatkan ke penyidikan dan penetapan tersangka. Yang saya minta sekarang itu sebenarnya bagaimana pengacara pada Nikita Mirzani mempersiapkan peluru-pelurunya untuk mengcounter apa-apa isi laporan daripada Reza Gladys. Di mana? Di ajang pembuktian, uji pembuktian di pengadilan nanti. Ada saksinya nggak? Ada ininya nggak? Bukti-bukti yang lain? Ada saksi, ada chart nggak? Dan lain sebagainya. Di sana supaya mematahkan, mementahkan apa yang disampaikan, yang disajikan oleh Reza Gladys. Nantinya ya siapa tahu kalau seandainya berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan ternyata memang tipis kemungkinannya bahwa ini adalah suatu perbuatan tindak pidana, bisa saja dia dibebaskan demi hukum atau dalam keputusan selah. Jadi saat sekarang ini jangan kita berandai-andai dulu, itu kan dugaan, sangkaan, dakwaan. Jadi pasal yang diterapkan itu belum final. Finalnya nanti di pengadilan. Berlaku nggak penerapan pasal ini sesuai data dan fakta. Nah ini yang saya minta kepada pengacara daripada terlapor, mempersiapkan diri, uji pembuktian di situ bahwa memang Nikita tidak melakukan tindak pemerasan. Ini buktinya, teng. Pada saat ini jam sekian terjadi penyerahan uang ini, ada kesepakatan apa? Apa kesepakatan ini ada hitam di atas putih nggak? Kesepakatan tentang kerja atau hal-hal yang lain? Nah, itu yang dibuktikan supaya tindak pidana pemerasan itu tidak berbunyi. Nah saat sekarang kan masih berbunyi nih, pidana pokok 368. Diri saja untuk kan menaik ke TPPU-nya karena memiliki uang yang bukan hasil jeripayanya, hasil pemerasan dari seorang. Kalau di tipikor itu dua-duanya kena ya, baik yang menyuap maupun yang disuap. Kenapa ini terjadi? Karena telah terjadi suatu peristiwa pidana yang merugikan negara. Lah kalau ini yang merugikan seseorang. Paham kira-kira media ya? Saya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jernih berpikir. Saya memohonkan juga kepada lawyer-lawyer kita juga, marilah, berkali-kali saya mengatakan, wahai rekan-rekan saya, jangan kau jadi pengacara membela yang bayar. Walaupun rusak kok bela aja, tapi bela hak-haknya. Supaya hukum kita ditegakkan dengan benar, yang betul-betul memang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau nggak gitu nanti semua akan melakukan perbuatan tindak pidana, toh nanti bisa bebas kok. Ini yang kita ajarkan kepada masyarakat sebagai edukasi.